Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Liverpool tertarik rekrut Renato Sanches. Menurut laporan El Equipe, Liverpool ingin mencari pengganti Georginio Wijnaldum. Gelandang Belanda itu dilepas dengan status bebas transfer ke Paris Saint-Germain. Kini, Liverpool membidik Renato Sanches. Gelandang muda milik Lille itu jadi incaran si merah. Sanches membantu Lille juara Ligue 1 di musim 2020-2021. Pemain 23 tahun itu tampil sebanyak 29 kali di semua kompetisi dan menyumbang 1 gol. Mourinho baru datang ke Roma, malah ditinggal Spinazzola. Setibanya di Roma, Mourinho langsung dibawa ke markas latihan tim di Trigoria untuk segera menyusun program pramusim. Mourinho akan mulai memimpin latihan awal pekan besok bersama para pemain yang tidak ikut Piala Eropa dan Copa America. Nah, kabar buruk langsung mendatangi Mourinho. Ya, seperti diketahui, bek andalan Ilupi Leonardo Spinazzola harus menuntaskan Euro 2020 lebih cepat. Spinazzola mengalami cedera Achilles saat Italia mengalahkan Belgia di perempat final. Alhasil, Spinazzola harus terbang ke Finlandia untuk menjalani operasi dengan dokter ahli Sakari Orava. Kehilangan Spinazzola tentu merugikan Mourinho, mengingat dia adalah bek serba bisa. Mourinho cuma bisa berharap Spinazzola bisa lekas pulih dan tampil bersama rekan-rekannya di AS Roma. Patrick Vieira resmi latih Crystal Palace. Patrick Vieira resmi ditunjuk sebagai manajer baru Crystal Palace. Ini menjadi kali pertama ex-kapten Arsenal itu menangani klub Liga Inggris. Vieira masuk menggantikan Roy Hodgson yang memutuskan istirahat dari dunia sepak bola dan tak melanjutkan kontrak. Vieira dikontrak selama 3 tahun ke depan. Vieira diharapkan bisa menaikkan prestasi Crystal Palace yang musim lalu finish di peringkat ke-14 klasemen akhir Liga Inggris. Toni Kroos ingin pensiun sebagai pemain Real Madrid. Toni Kroos angkat bicara soal masa depannya di Real Madrid. Kroos saat ini terikat dengan Madrid hingga Juni 2023. Sesudah kontraknya habis, ia akan berdiskusi lagi apakah ia ingin lanjut bermain atau tidak. Yang jelas, satu hal yang ia inginkan adalah pensiun di hadapan publik Santiago Bernabeu. Saya percaya tahun 2023 adalah waktu yang tepat untuk pensiun. Saya akan berumur 33 saat itu, kata Kroos kepada Bild dikutip Marca. Saya akan memutuskan apakah nanti akan memperpanjang kontrak selama 1-2 musim, kemungkinan itu masih terbuka. Tapi saya yakin saya akan pensiun di Real Madrid. Barcelona resmi pinjamkan Trincao ke Wolves. Trincao kini akan memulai petualangan baru di Liga Inggris. Bersama Wolves, ia tentu berharap bisa bermain lebih sering dan menjadi pilihan utama manajer baru mereka Bruno Lage. Kebetulan keduanya sama-sama berasal dari Portugal. Jika penampilannya memuaskan, ada opsi Trincao akan dipermanenkan Wolves dengan harga sekitar 29 juta euro. Untuk adaptasi, Trincao diyakini tak akan kesulitan sebab ada banyak pemain Portugal di skuad Wolves. Barcelona bakal lepas Umtiti dan Pjanic secara gratis. Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan telah menawarkan pemutusan kontrak kepada Samuel Umtiti dan Miralem Pjanic. Dilansir oleh Goal, saat ini kontrak Umtiti tersisa 2 tahun sementara Pjanic 3 tahun. Maka dari itu Barcelona akan berusaha bernegosiasi dengan keduanya. Tujuannya agar mereka bersedia menerima paket kompensasi. Barca sangat berharap keduanya mau menerima tawaran tersebut. Jika tidak, maka Blaugrana harus membayar penuh sisa kontrak keduanya di Camp Nou.
Lionel Messi fokus kejar trofi bersama Argentina. Argentina akan melawan Kolombia di babak semifinal yang akan berlangsung di Estadio Nacional Mané Garrincha, Brasilia, Rabu 7 Juli pagi waktu Indonesia bagian Barat. Di daftar pencetak gol terbanyak, Messi masih menempati posisi teratas. Dia sudah mencatatkan 4 gol, unggul 2 gol dari 6 pemain lainnya. Kendati mempunyai kesempatan besar untuk meraih sepatu emas, Messi tidak akan menjadikannya sebagai target utama. Euro 2020 adalah panggung kebangkitan Luke Shaw. Euro 2020 berjalan begitu baik bagi Luke Shaw. Bek kiri Inggris ini menemukan permainan terbaiknya dan jadi salah satu pemain terpenting The Three Lions. Shaw jadi salah satu pemain favorit Gareth Southgate. Dia mengisi sektor bek kiri dengan sangat baik, bahkan jadi salah satu kreator gol-gol Inggris. Teranyar, Shaw membuat 2 assist untuk membantu Inggris menghajar Ukraina 4-0 di babak perempat final. Total dia sudah membuat 3 assist, termasuk yang terbanyak di turnamen. Semifinal Euro 2020 Italia versus Spanyol, adu jago lini tengah. Laga Italia versus Spanyol akan berlangsung di Wembley, London. Gliazzurri melaju setelah mendepak Belgia dan Spanyol menyingkirkan Swiss. Ini menjadi pertemuan 4 kedua tim secara beruntun di ajang Euro. Spanyol mendepak Italia di perempat final Euro 2008 dan kemudian menjadi juara. Pada 2012, Italia bertemu Spanyol di fase grup dengan skor imbang 1-1 dan di final kalah 0-4. 4 tahun berselang, Italia menyingkirkan Spanyol di babak 16 besar. Barella merasa laga kali ini bakal menghadirkan duel lini tengah. Sergio Busquets menjadi satu-satunya pemain Spanyol yang tersisa di skuad Euro 2020 sejak terakhir juara pada 2012. Sedangkan lini tengah Italia semuanya pemula di kancah internasional, namun mereka mempunyai daya ledak yang luar biasa. Timnas Spanyol harus matikan pemain ini bila ingin ke final. Bek senior timnas Spanyol Cesar Azpilicueta membeberkan kunci untuk menang atas Italia dalam semifinal Euro 2020 nanti. Dia menunjuk satu nama dalam skuad Gliazzurri yang harus dimatikan dalam pertandingan tersebut. Pemain yang dimaksud tidak lain adalah rekan setimnya di Chelsea, Jorginho. Hal yang menurut Azpilicueta menjadi kehebatan Jorginho adalah kemampuan menguasai bola serta mengontrol permainan. Nah, bila berhasil mematikan pergerakan pemain berdarah Brazil tersebut, maka diyakini kan Spanyol lolos ke final akan sangat besar. Kabar buruk dari timnas Spanyol jelang tantang Italia. Timnas Spanyol diterpa kabar tak sedap jelang menghadapi Italia pada semifinal Euro 2020. Sayap andalan mereka, Pablo Sarabia, kemungkinan besar tidak bisa bermain. Sarabia mengalami cedera, dia ditarik keluar pada babak kedua saat melawan Swiss. Laporan terakhir, dia menderita masalah pada aduktor. Bagian tersebut mengalami lesi atau memar. Untuk memulihkan kondisi, Sarabia butuh waktu agak lama sehingga hampir pasti dia tidak akan turun ketika berhadapan dengan Italia pada Selasa 6 Juli nanti. Federico Chiesa lampaui sang ayah. Perjalanan Federico Chiesa bersama timnas Italia sudah melampaui sang ayah Enrico Chiesa. Dia juga sadar ternyata Enrico sangat hebat. Chiesa masuk ke skuad Italia di Euro 2020. Dia menyumbang gol saat Gliazzurri membekuk Austria di babak 16 besar. Gol itu sekaligus menjadi sejarah di pentas Eropa yang menandai ada seorang anak dan ayah mencetak gol di Euro. Pada 1996, Enrico Chiesa mencetak gol untuk Italia saat kalah 1-2 dari Republik Ceko di fase grup. Namun perjalanan Chiesa bersama Italia di pentas Euro lebih bagus dari sang ayah. Winger Juventus itu mampu masuk ke semifinal dan Enrico Chiesa bersama Italia terhenti di fase grup. Pantesan jago, Donnarumma pakai sarung tangan setan. Sarung tangan kulit setan menjadi rahasia kehebatan Gianluigi Donnarumma bersama timnas Italia pada Euro 2020. Dia mengenakan Adidas Predator Pro Hybrid sewaktu berhadapan dengan Belgia. Yang bikin perlengkapan tersebut menjadi unik adalah fitur motif duri-duri elastis di bagian atas.
Desain duri bernama Demon Skin atau kulit setan bertujuan mempermudah penjaga gawang ketika meninju bola. Keajaiban sarung tangan setan milik Donnarumma akan kembali diuji ketika Italia meladeni Spanyol pada partai semifinal Selasa 6 Juli. Gianluigi Donnarumma tak akan jadi kiper nomor 1 di PSG. Kiper timnas Italia Gianluigi Donnarumma dilaporkan tak akan menjadi nomor 1 di klub barunya nanti, Paris Saint-Germain. Menurut laporan Telefoot, kiper berusia 22 tahun itu harus bersaing dengan Keylor Navas untuk mendapatkan tempat nomor 1 di PSG. Padahal rumor awal menyebutkan jika Donnarumma datang, maka Navas akan dipinjamkan. Ada juga laporan lain yang mengatakan bahwa beberapa pemain senior PSG termasuk Neymar sebenarnya terkejut dengan hubungan antara klub dan Donnarumma. Namun PSG merasa mereka tidak bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pemain berkualitas seperti Donnarumma. Terlebih, Les Parisiens berpeluang besar mendatangkannya secara gratis. Cristiano Ronaldo minta kontrak baru kepada Juventus. Cristiano Ronaldo yang menjadi spekulasi transfer sejak Portugal tersisih dari Euro 2020 telah meminta kontrak baru kepada Juventus. Agennya yang bernama Jorge Mendes itu pekan ini mendekati Juventus untuk perpanjangan kontrak Ronaldo sampai 2023 yang mengindikasikan pemain ini ingin tetap di Turin. Negosiasi antara Juventus dan agen Ronaldo belum dilakukan. Ronaldo adalah pemain termahal Juventus dan kontraknya akan habis musim panas 2022. Lorenzo Insigne diminati Barcelona dan Tottenham. Barcelona dan Tottenham Hotspur kabarnya sudah menghubungi agen Lorenzo Insigne untuk menunjukkan minat kedua klub dalam mendatangkan striker Napoli itu pada jendela musim panas ini. Menurut Corriere dello Sport, baik Barcelona maupun Spurs juga sudah menghubungi sang striker untuk mengungkapkan minat mereka menggunakan jasanya. Laporan itu menyebutkan bahwa Insigne menginginkan peningkatan untuk kontraknya saat ini yang bernilai 4,3 juta pound sterling per tahun. Dia bisa hengkang jika pada pekan-pekan ke depan tidak ditawari kontrak baru. Perburuan pada Ziyech dihentikan, Milan kini lirik Isco. Runner-up Serie A musim 2020-2021 AC Milan dikabarkan menghentikan perburuannya pada Hakim Ziyech karena harganya yang terlalu mahal. AC Milan pun dikabarkan sudah menemukan incaran baru. Ia adalah gelandang Real Madrid, Isco. Milan mengincar Isco karena ia disebut bakal cabut dari Madrid. Pemain 29 tahun itu dikabarkan tak masuk dalam rencana pelatih anyar El Real, Carlo Ancelotti. AC Milan sendiri disebut cukup pede dalam perburuan Isco sebab mereka punya hubungan yang cukup baik dengan Real Madrid. MU akan tukar tambah Van de Beek dengan Varane. Real Madrid dilaporkan tertarik memasukkan nama gelandang tengah Donny van de Beek sebagai bagian dari kesepakatan Manchester United untuk mendapatkan Rafael Varane. Menurut kabar dari The Sun, Madrid menginginkan 50 juta pound sterling untuk Varane, ditambah van de Beek dengan pinjaman setahun dan kewajiban membeli pada akhir kampanye 2021-2022 mendatang. Kesepakatan tukar guling tersebut dinilai bakal sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. MU membutuhkan tandem kokoh Maguire, sementara Madrid perlu kesegaran di area lini tengah mengingat Luka Modric, Casemiro, serta Toni Kroos memasuki fase usia senjakala. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!